kurikulum itu bukan tujuan, akan tetapi alat. Oleh karena itu sifatnya fleksibel dan adaptif. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah menyiapkan berbagai program, salah satunya adalah program pelatihan yang sudah kami siapkan melalui Dirjen GTK. Para guru-guru, para kepala sekolah, murid-murid, mereka tidak akan berjalan sendirian. Ya, ada pemerintah yang memfasilitasi mereka. Halo Sobat Belajar, selamat datang di Siniar, siaran inspiratif, inovatif, akuntabel, dan responsif. Pendidikan bermutu untuk semua Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, sosialisasi Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Peraturan ini menjadi payung hukum baru dalam upaya peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Bersama saya Larasati, kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari sisi pemangku kebijakan, pemangku kepentingan bidang pendidikan, hingga klarifikasi isu-isu yang beredar. Baik, Sobat Belajar, hari ini kita akan menyelami kenapa program ini lahir dan apa urgensi di baliknya. Nah, telah hadir bersama kita Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Atif Latiful Hayat, Kepala Puskurjar Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen, Dr. Laksmi Dewi, dan juga akademisi Profesor Bambang Suryadi, dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri atau UIN Jakarta. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Laksmi sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Prof Bambang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat, kabar baik semuanya. Baik, nah kita akan ke Pak Wamen terlebih dahulu nih Sobat Belajar. Kepada Pak Wamen, ini apa pertimbangan utama Pak yang melatar belakangi terbitnya Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ini? Baik, terima kasih. Untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang dari terbitnya Permendikdasmen nomor 13 tahun 2020 ini, kita harus mengembalikan kepada visi dan misi utama dari kementerian ini, yaitu untuk mewujudkan, menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua. Salah satu yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi misi tersebut adalah melakukan penyesuaian ya terhadap kurikulum. Dan perlu diketahui, kurikulum itu bukan tujuan, akan tetapi alat. Oleh karena itu sifatnya fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Yang menjadi sesuatu yang niscaya itu adalah tujuannya untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, Permendikdasmen ini sebetulnya diterbitkan, dihadirkan untuk merespon ya, agar pendidikan kita, khususnya anak didik kita, itu dapat adaptif terhadap kemajuan. Jadi kurikulum kita itu tidak bersifat stagnasi, akan tetapi fleksibel. Ya. Jadi saya katakan tadi, kurikulum itu adalah alat, bukan tujuan. Sebagai alat, maka dia harus senantiasa relevan dan adaptif terhadap perubahan dan juga kebutuhan. Baik. Nah, kalau dari sudut pandang teknis pengembangan kurikulum, bagaimana proses penyusunan permen ini? Apakah ada kajian akademiknya? Tentu saja ya. Kajian akademik sebagai sesuatu yang niscaya yang harus dilakukan untuk memberikan argumentasi-argumentasi keilmuan, kemudian juga argumentasi-argumentasi yang bersifat filosofis
dan sosiologis dan juga praktek-praktek baik dalam hal ini. Jadi kebijakan ini tidak semata-mata lahir dari sebuah angan-angan begitu, hayalan ya begitu saja, akan tetapi didasarkan kepada kajian keilmuan, bagaimana praktek yang ada, dan tentunya yang lebih penting perlu saya sampaikan, kita memiliki basis evaluatif ya dari kurikulum yang sudah dilaksanakan. Tentunya tidak mungkin semuanya sempurna. Ya. Maka dari kekurangannya kita perbaiki, dan sesuatu yang sudah baik ya kita pertahankan. Betul, ya. Baik. Nah, Bu Laksmi, Permen ini kan menyebutkan istilah pembelajaran mendalam begitu ya. Bisa dijelaskan bagaimana pendekatan ini berbeda dari yang sebelumnya? Ya, pembelajaran mendalam ini bukan hanya sekedar metode, tapi memang ingin bagaimana interaksi antara guru dan murid menjadi lebih tinggi lagi. Sehingga pembelajaran mendalam ini menjadi satu pendekatan yang ingin memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga yang dilaksanakan secara holistik dan terpadu. Jadi itu yang kami harapkan pembelajaran mendalam dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, lalu bagaimana keterlibatan publik dalam proses penyusunan, Bu? Apakah suara guru, lalu juga orang tua atau siswa bahkan juga terdengar di sini? Iya. Pada saat penyusunan peraturan ini tentu kami melibatkan banyak pihak ya, dari stakeholder. Kami melibatkan guru sebagai praktisi, kami mendengar masukan-masukan dari guru, kemudian juga dari kepala satuan pendidikan, kemudian juga tentunya dari para pemangku kebijakan lainnya. Misalnya kami bekerja sama dengan berbagai instansi seperti dengan Kementerian Agama ataupun juga dengan asosiasi-asosiasi ataupun Persatuan Guru Indonesia. Jadi kami melakukan diskusi, kami melakukan tanya jawab, kemudian kami juga di akhir dengan melakukan uji publik supaya orang-orang tahu ataupun masyarakat yang memang menggunakan peraturan ini mengetahui seperti apa perubahan dari peraturan ini gitu. Sobat Belajar, sekarang kita akan dengar langsung cerita Sobat Belajar Pak Bambang sebagai akademisi ini. Baik, bagaimana ceritanya Pak Bambang ini sebagai akademisi yang sering bersentuhan dengan pemangku kepentingan di lapangan, bagaimana Bapak melihat respon sekolah dan juga guru terhadap semangat pembelajaran mendalam ini, Pak? Baik, terima kasih Bu Laras ya. Jadi dari pengalaman saya berinteraksi dengan masyarakat di dunia pendidikan, baik itu guru, kepala sekolah, pengawas, termasuk siswa, saya menemukan hal yang positif bahwa respon masyarakat terhadap pembelajaran mendalam sangat positif. Baik. Bahkan mereka antusias sekali. Ya, indikatornya apa? Mereka itu tertarik dan banyak melakukan pelatihan-pelatihan atas inisiasi diri mereka, di mana itu berarti punya implikasi biaya, waktu, tenaga, tapi bagi mereka itu tidak masalah. Karena semangat dan antusiasme itu. Bahkan dari komunikasi dengan salah satu sekolah swasta yang ada di BSD, mereka itu siap berkorban untuk mengirimkan guru-guru ke Australia berkunjung langsung kepada An-Nur Islamic School, sekedar untuk belajar bagaimana pembelajaran mendalam ini diterapkan. Sejauh itu mereka melakukan benchmarking, kemudian untuk bisa melakukan uji tiru lah ya, atau studi tiru, karena mereka ingin persiapan ini menjadi baik sehingga implementasi pembelajaran mendalam cukup berhasil. Inilah bukti konkret kontribusi dan partisipasi masyarakat. Ya, baik. Itu berarti salah satu contoh dari praktik baik begitu Pak ya? Iya. Nah, dari sekolah atau daerah yang sudah lebih dulu menerapkan prinsip-prinsip seperti fleksibilitas kurikulum atau pembelajaran yang bermakna. Mungkin ada kisah lain lagi Pak terkait praktik baik seperti ini? Ya, sebenarnya kita ketahui sebenarnya konsep pembelajaran mendalam bukan sesuatu yang baru di Indonesia, meskipun secara kebijakan itu diterapkan di tahun 2025 ini. Jadi pada tahun 80-an kita pernah menerapkan CBSA, ya, cara belajar siswa aktif, kemudian pembelajaran aktif
kreatif dan menyenangkan ataupun pakem, ya, bahkan paikem juga ada. Nah, ini semua menggambarkan bahwa Indonesia dalam perjalanan sejarah pendidikan memiliki praktek baik yang ada. Contohnya sekarang pun sekolah-sekolah menerapkan yang problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, project based learning, pembelajaran berbasis project, termasuk juga kolaborasi antar guru dengan siswa. Namun praktek baik ini perlu dikembangkan lagi dan dibentuk dalam frame yang kuat sehingga pembelajaran mendalam ini bisa mencapai visi dan misi untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua. Baik. Oh, ada lagi tidak Pak cerita menarik dari siswa, lalu juga guru atau bahkan mungkin orang tua nih Pak yang merasa perubahan kurikulum ini membuat mereka itu seperti lebih nyambung begitu rasanya dalam proses belajar. Bagaimana? Menarik pertanyaan Mbak Laras ini. Jadi saya posisi sebagai orang tua sekarang. Saya sebagai wali murid dari siswa yang duduk di kelas 10. Begitu anak masuk sekolah, setelah pulang saya tanya, "Nak, gimana kesan sekolah di semester ini?" Jawaban dan singkat, "Seru ayah." Oke. Apa maksudnya kok seru itu? Jadi guru-guru itu berarti sangat mengayomi, kemudian teman-teman sekolah juga saling menghormati, saling menghargai, bahkan kerjasama antar siswa dengan siswa, guru dengan siswa. Sehingga membuat anak itu sekolah itu seperti taman yang dia merasa nyaman berada di dalamnya. Kalau sudah berada di dalam sekolah, dia rasa enggan untuk meninggalkan itu karena menemukan sesuatu yang baru di dalam sekolah itu. Jadi cukup menyenangkan, bahkan tidak hanya menyenangkan, itu juga kondisi yang membuat mereka menemukan makna dan kesadaran diri mengapa belajar itu menjadi penting. Tidak hanya yang menyenangkan itu bermain, tetapi juga justru belajar itu anak-anak merasa menyenangkan begitu ya. Belajar di sekolah merasa senang, ya Pak ya. Ya, karena selama ini siswa itu kan tidak tahu mengapa dia belajar ke sekolah, tapi dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini mereka menemukan kesadaran diri tentang pentingnya belajar dan menuntut ilmu itu. Baik. Nah Pak, dari sisi akademisi, sebenarnya apa hal yang krusial yang perlu dikawal agar kurikulum ini tidak berhenti di atas kertas begitu, tapi benar-benar hidup di kelas-kelas? Dalam praktek pendidikan ada 3 hal yang sangat krusial supaya kurikulum ini bisa diterapkan. Pertama adalah kepemimpinan kepala sekolah, school leadership. Ini menjadi penting. Hidup matinya sekolah, berkembang tidaknya sekolah, itu ada di tangan kepala sekolah. Yang kedua adalah bagaimana guru mengajar di dalam kelas. Karena sebaik apapun kurikulum itu didesain, dibentuk dan dibuat, jika guru ini tidak kompeten, tidak ada panggilan hati untuk mengajar, akan tidak bermakna. Aktor atau pelaku ketiga adalah murid yang belajar. Karena itu murid-murid tadi perlu kesadaran pentingnya belajar menuntut ilmu. Kalau 3 aktor utama ini, kepala sekolah, guru, dan murid, tentu termasuk aktor yang orang tua dan masyarakat, berkolaborasi, bekerja sama, memiliki niat dan semangat yang tinggi untuk mewujudkan pembelajaran mendalam. Saya optimis pembelajaran mendalam bisa diterapkan dengan sukses untuk membuat transformasi pendidikan di negara kita. Baik. Seluruh aktor ini harus berperan serta, tentu saja juga orang tua, masyarakat juga diharapkan mendukung semuanya, begitu ya. Sobat Belajar, kita luruskan isu publik pembelajaran mendalam nih. Nah, kita akan ke Pak Wamen terlebih dahulu. Pak Wamen, di media sosial ini sempat muncul kekhawatiran bahwa pembelajaran mendalam ini bikin siswa makin sibuk katanya. Apakah benar seperti itu, Pak? Ya, makasih Mbak Laras. Ya, tentu saja tidak ya. Pandangan publik atau persepsi publik seperti ini kemungkinan besar masih terpengaruh atau dihantui bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan ya itu pada umumnya dipersepsi sebagai penambahan beban. Tapi coba kita kembali ya secara sederhana saja. Ini namanya kan tadi pendekatannya pembelajaran mendalam. Jadi kata kuncinya titik tekan itu pada kedalaman. Baik. Jadi bukan memperluas, itu kedalaman.
Oleh karena itu guru diberi fleksibilitas, keluasaan untuk mengeksplorasi ya bidang studi yang dia ajarkan, dan di samping itu juga para guru akan melakukan kontekstualisasi ya, sehingga memberikan ruang kepada para siswa, para murid, mereka untuk dapat memahami bagaimana mengaplikasikannya ya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi disebutkan bahwa salah satu juga yang penting dari pendekatan ini adalah memuliakan murid. Jadi bagaimana mungkin si murid atau siswa akan terbebani, dia akan digali intelektualitasnya, kemudian juga disentuh kan di sini olah hati, olah rasa yang disentuh ya, sehingga akan lebih komprehensif di dalam melihat sesuatu ya. Jadi berubah justru ya dari konten ke makna. Oke, baik. Nah, Prof Bambang, kalau dari sisi akademisi ini, Bapak melihat persepsi publik soal kurikulum ini bagaimana? Apakah ini soal komunikasi yang belum nyambung begitu, atau memang sebenarnya cukup perlu penyesuaian saja dalam pelaksanaannya? Seperti apa, Pak? Ya, selama ini memang di kalangan masyarakat dan publik itu ada pandangan atau persepsi setiap ganti menteri, ganti kurikulum. Padahal sebenarnya yang kita lakukan saat ini adalah bukan pergantian atau mengganti kurikulum, tapi justru menguatkan kurikulum yang ada dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Karena pada faktanya atau kenyataannya saat ini masih berlaku kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Nah, dua kurikulum yang berjalan ini perlu disinergikan dan juga dikuatkan agar tujuan pendidikan kita yang tadi untuk memuliakan, yang ada murid berkesadaran, kemudian menemukan makna dalam hidupnya dan menggembirakan, dan framework pembelajaran dapat diterapkan dengan baik. Jadi sekali lagi ini sebuah pendekatan dan bukan mengganti kurikulum, tapi seperti yang disampaikan Pak Wamen tadi, diperlukan penyesuaian dalam kurikulum. Termasuk bagaimana guru mengajar di kelas, memberikan assessment, dan juga melakukan kerjasama atau bermitra dengan pemangku kepentingan dan juga pemanfaatan digital dalam pembelajaran. Baik, nah Bu Laksmi, adakah strategi pemerintah dan mitra eksternal ini agar perubahan ini justru jadi penyederhanaan begitu, bukannya justru menjadi penambahan beban seperti mungkin kekhawatiran masyarakat? Iya, terima kasih Mbak. Memang untuk implementasi terkait dengan pembelajaran mendalam ini diperlukan strategi yang cukup baik gitu ya. Bagaimana kita perlu berkolaborasi antara pemerintah dan juga dari masyarakat luas gitu. Apalagi dengan tagline kita adalah partisipasi semesta. Jadi bagaimana kami dari pemerintah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah menyiapkan berbagai program, salah satunya adalah program pelatihan yang sudah kami siapkan melalui Dirjen GTK dengan pelatihan-pelatihannya. Kemudian juga pelatihan ini dilaksanakan bukan hanya tatap muka, tapi juga disediakan bahan belajar yang disimpan dalam learning management system, sehingga nanti peserta bisa mempelajari secara online maupun juga offline. Selain itu juga tadi seperti disampaikan oleh Prof Bambang, bagaimana kolaborasi dan kesiapan dari satuan pendidikan, khususnya kepemimpinan sekolah, karena di situ perlu adanya kesiapan dari kepala sekolah, kemudian juga guru, dan tentunya warga sekolah lainnya untuk bisa menyelenggarakan pembelajaran mendalam ini dengan baik. Baik, Prof Bambang mungkin ada yang mau ditambahkan strateginya begitu, dan selaku mitra eksternal agar perubahan ini justru jadi penyederhanaan, bukan menjadi penambahan beban. Jadi selain pelatihan dan kolaborasi sebagai sampaikan Ibu Kapus Gurjar tadi, ada hal yang penting sebenarnya untuk implementasi pembelajaran mendalam ini, yaitu perlu adanya perubahan mindset di kalangan guru-guru kita, kepala sekolah, pengawas, siswa atau murid, termasuk orang tua. Ini syarat mutlak untuk bisa diterapkan. Tanpa perubahan mindset,
tidak memiliki growth mindset, pola pikir yang berkembang, mereka tidak akan pernah maju dan tidak akan pernah move on untuk menerapkan pembelajaran mendalam ini. Nah, supaya terjadi perubahan mindset ini, maka platform-platform pembelajaran mendalam yang ramah pengguna itu perlu disiapkan modul, panduan implementasi yang ini menginspirasi para guru di lapangan, namun ini tidak sebagai template, tapi perlu dikembangkan dengan penuh inovasi dari para guru-guru yang ada di lapangan. Baik. Nah, Pak Wamen, bisa dijelaskan ini mengapa justru dengan pendekatan ini siswa dan guru bisa punya ruang belajar yang lebih sehat dan menyenangkan? Ya, tadi ingin saya mengulang kembali ya, salah satu yang mungkin menjadi kata kunci dari pembelajaran mendalam ini adalah memuliakan siswa. Ya. Dan juga oleh karenanya para guru dituntut untuk melakukan adaptasi dan kontekstualisasi. Jadi dengan pembelajaran mendalam ini maka situasi akan menjadi lebih hidup, terjadi interaksi intelektual antara siswa dan gurunya, dan melahirkan juga sikap-sikap atau dorongan-dorongan keingintahuan ya dari siswa dalam hal ini, karena yang dicari di situ adalah kedalaman dan kontekstualisasi, bukan hanya sekedar hafal menghafal dalam hal ini. Baik, Bapak Ibu semua, sekarang saatnya ini para narasumber menjawab pertanyaan dari para netizen. Kita akan meminta Pak Wamen dan juga Ibu Laksmi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang cukup banyak ini warganet yang mempertanyakan. Nah, kami telah menerima banyak pertanyaan dari Sobat Belajar melalui media sosial yang banyak bertanya kapan kurikulum ini mulai berlaku dan untuk jenjang mana saja. Bagaimana Pak Wamen? Ya, sebagaimana kita lihat di dalam Permendikdasmen, untuk kurikulum ini akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2025-2026. Tentunya dengan skema yang bertahap ya, berdasarkan kesiapan dari masing-masing satuan pendidikan gitu. Baik, Bu Laksmi boleh tambahkan? Sedikit menambahkan, karena memang peraturan ini bukan memperbaiki kurikulum, tapi menyesuaikan tadi, memasukkan pembelajaran mendalam dan juga mata pelajaran pilihan, coding dan kecerdasan artifisial. Kalau untuk pembelajaran mendalam, kami mendukung untuk melaksanakannya mulai tahun ajaran baru ini gitu ya. Tapi untuk mata pelajaran pilihan, coding dan kecerdasan artifisial, tentu ini memerlukan kesiapan sekolah untuk menyelenggarakannya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen, sifatnya bertahap. Boleh dilaksanakan tahun ini ataupun juga tahun depan, tergantung bagaimana satuan pendidikan ini siap menyelenggarakan, karena tentu diperlukan sumber daya lain untuk mendukung implementasi mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini. Baik, nah selanjutnya ini untuk guru-guru yang masih bingung, apakah akan ada pelatihan atau panduan resmi yang bisa mereka akses dengan mudah? Bagaimana? Tentu saja, Mbak Narasya, kita bahkan bukan akan tapi sudah melakukan persiapan-persiapan, pelatihan-pelatihan, dan juga para pelatihnya sudah ada yang mengikuti pelatihan-pelatihan sampai ke Australia ya, Bu Laksmi. Mereka nanti untuk melatih para guru, dan juga sudah dilakukan oleh UPT-UPT yang ada di daerah untuk pembelajaran mendalam ini. Jadi insya Allah para guru tidak perlu kebingungan, ya, kita sudah menyiapkan itu langkah-langkahnya dan sudah dan sedang dilakukan. Ada tambahan Bu Laksmi? Iya, selain tadi dengan pelatihan, kami juga di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran sudah menyiapkan panduan-panduan untuk membantu guru dan sekolah melaksanakan pembelajaran mendalam dan juga coding dan KA. Kami sudah memperbaiki panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Kami juga sudah meluncurkan panduan pengembangan kokurikuler.
kemudian juga kami sudah memperbaiki panduan pembelajaran dan asesmen. Dan ini semua bisa diakses melalui websitenya kurikulum.kemdikbud.go.id. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu guru, sekolah, satuan pendidikan yang akan mencari panduan-panduan tersebut sudah tersedia di platform itu. Baik, di www.kurikulum.kemdikbud.go.id. Masih Kemdikbud ya, belum Kemdikdasmen belum Pak. Masih pakai nomenklatur lama ya. Iya, betul. Segera di ini nanti nyasar gitu. Iya, sedang dalam proses. Baik, monggo silakan bisa diakses. Nah, ada lagi nih pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh warganet. Sekolah swasta, Pak, bagaimana? Apakah juga wajib mengikuti kurikulum ini? Ya tentunya sekolah swasta sebagai juga bagian kan dari sistem pendidikan kita dapat mengikuti kurikulum ini, juga ruang mereka kan memiliki kekhasan ya untuk masing-masing swasta itu. Jadi mereka dapat mengikuti kurikulum ini karena bagian dari sistem pendidikan nasional kita, akan tetapi juga mereka akan dapat melaksanakan ya, kurikulum khasnya di masing-masing swasta itu. Oke. Bu Laksmi, ada tambahan? Karena ini sifatnya mandatori ya kurikulum ini, dan kami tidak mengubah struktur mata pelajaran, tidak mengubah jam pelajaran, maka harusnya ini berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta gitu ya. Hanya tadi menambahkan saja mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini. Kalau memang sekolah swasta ini sudah siap, silahkan bisa diterapkan. Kalau belum siap, mata pelajaran ini boleh dipending dulu gitu ya. Tapi untuk struktur yang lain, program-program yang lain itu tetap harus dijalankan di tahun ajaran 2025-2026 ini. Baik. Tapi Pak Wamen, ini bagaimana halnya kalau dengan daerah 3T ini? Apakah ada dukungan begitu yang disiapkan agar mereka juga bisa menjalankan pembelajaran mendalam? Tentu saja untuk daerah atau wilayah 3T ini senantiasa menjadi prioritas ya, gitu. Terlebih-lebih lagi untuk pembelajaran mendalam ini yang baru diperkenalkan, tentunya ada langkah tersendiri, langkah khusus, dan tentunya ada langkah-langkah afirmasi, terutama terkait dengan ketersediaan infrastruktur di sana, dan juga kesiapan para guru yang tentunya memerlukan pendekatan yang khusus untuk di daerah 3T ini. Ada tambahan Bu Laksmi? Iya, saya pikir sama dengan disampaikan oleh Pak Wamen bahwa memang ada dukungan-dukungan khusus untuk sekolah 3T, terutama mungkin untuk terkait dengan implementasi kurikulum. Kalau kita lihat di peraturan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ini, di daerah 3T itu masih bisa menggunakan kurikulum 2013 sampai tahun 2002 tahun ajaran 2026-2027. Jadi masih ada dua tahun ya, kalau misalnya belum bisa beralih ke kurikulum yang terbaru, masih bisa menggunakan kurikulum 2013. Artinya kami tidak memaksakan apabila ada satuan pendidikan yang masih belum bisa menerapkan kurikulum baru ataupun dengan pembelajaran mendalam ini masih menggunakan kurikulum lama, tapi tentu kami melakukan pendekatan-pendekatan lain supaya minimal dalam implementasi pembelajaran mendalam ini tetap bisa dilaksanakan di sekolah daerah 3T. Baik, Sobat Belajar, tadi sudah kita dengarkan ini jawaban-jawaban dari narasumber yang memang banyak pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Belajar, para warganet di media sosial. Sekarang kita akan dengarkan harapan dari ketiga narasumber kita. Monggo dari Pak Wamen terlebih dahulu. Ya, kurikulum ini salah satu kebijakan ya untuk menghadirkan, mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Perubahan ini, akan tetapi kami memastikan bahwa perubahan ini akan diikuti dengan keberlanjutan. Jadi bukan sembarang perubahan, akan tetapi adalah keberlanjutan dari yang kebijakan yang sebelumnya. Kebijakan yang baik yang sebelumnya akan tetap dilaksanakan, akan tetapi juga kita akan menghadirkan yang baru yang lebih baik demi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Terima kasih.
Wah, Bu Kepala, monggo harapannya. Iya, semoga dengan hadirnya Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ini tidak membuat satuan pendidikan semakin bingung, tapi justru mempermudah. Karena peraturan ini lebih kepada penyesuaian. Bagaimana mengimplementasikan pembelajaran mendalam, bukan hanya pada intrakurikuler, tapi juga kokurikuler dan ekstrakurikuler. Sehingga kami berharap setiap murid bisa mencapai pada profil lulusan yang telah ditetapkan secara komprehensif. Baik, dari Prof. Bambang, bagaimana Pak? Jadi ibarat sebuah perjalanan ya, jadi implementasi kurikulum ini sebuah perjalanan yang panjang, long journey. Karena itu diperlukan partisipasi semesta, semua pihak untuk berpartisipasi supaya implementasi ini bisa berhasil sebagaimana kita harapkan atau kita cita-citakan. Saya sebagai penggemar bola, saya ingat tagline sebuah klub sepak bola di Eropa, you will never walk alone. Jadi para guru-guru, para kepala sekolah, murid-murid, mereka tidak akan berjalan sendirian. Ya, ada pemerintah yang memfasilitasi mereka, mulai dari dinas pendidikan, kemudian juga UPT di daerah, termasuk ada Kementerian Pendidikan Dasar, dan menjadi optimis kita bisa menerapkan ini dengan berhasil. Optimis kita semua ya. Baik, Sobat Belajar, kita sudah sampai di penghujung acara. Tidak terasa, semoga diskusi ini bisa menambah wawasan dan semangat kita untuk terus mendorong pendidikan Indonesia agar lebih merata dan juga berkualitas. Sampai jumpa di program Siniar, siaran inspiratif, inovatif, akuntabel, dan responsif. Pendidikan bermutu untuk semua di episode selanjutnya. Teruslah belajar, teruslah bergerak, dan jangan pernah lelah merawat harapan. Sampai jumpa.